Berat juga karirnya. Ini sampai mana ya? Selama mendaki gunung gak pernah nih ketemu beginian. Udah kesekian kalinya padahal aku mendaki gunung. Jalannya susah, dannya lebat. Ada yang bisa memberitahu saya gak ya? Ini sampai di mana? Biar supaya saya bisa sampai ke puncak. Oke, dengan saya Dilang Rizky Ananda yang akan menemani kalian untuk sampai ke puncak gunung virtual. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga nih di pos navigasi darat. Kayaknya belajar tentang navigasi darat itu sangat penting, apalagi untuk saya yang suka untuk pendakian ke gunung-gunung. Lanjut ya. Sampai mana ya? Pos 2? Masih jauh gak ya? 200 meter vertikal lagi nih di dalam peta. Oke, sebelum lanjut, apa sih itu navigasi darat dan media apa saja gitu loh yang diperlukan di dalam navigasi darat? Sebelumnya, kita kayaknya memerlukan tablet pintar nih. Tablet pintar. Media dasar dari navigasi darat. Seperti yang tampak di sebelah sini. Yaitu peta. Apa sih peta itu? Ayo, tadi siapa yang tanya-tanya? Kakak bilang megang apa? Peta adalah penggambaran dua dimensi pada bidang datar dari sebagian atau keseluruhan permukaan bumi yang dilihat dari atas, kemudian diperbesar atau diperkecil dengan perbandingan tertentu. Ayo, udah gak usah tanya-tanya lagi ya. Peta itu apa? Nih contohnya tadi yang dipegang sama kakak. Kakak tadi itu baca peta. Oke, sudah tahu kan? Lanjut yuk ke perjalanan selanjutnya. Capek banget sih. Kayaknya kita istirahat dulu deh di sini sambil belajar sedikit-sedikit tentang apa saja yang terdapat di dalam peta. Oke, kita nyalain dulu ya tablet pintarnya. Di sini sudah terdapat peta jalur pendakian Gunung Semeru via Ranupani. Nah, jika kalian sudah mengetahui peta seperti ini, kalian juga harus dapat menganalisanya sih. Karena salah satu faktor yang sangat penting dalam navigasi darat adalah menganalisa peta tersebut. Dengan satu peta, kita diharapkan dapat memperoleh informasi sebanyak-banyaknya tentang keadaan medan ataupun treknya bagaimana, terus di sana ntar terdapat apa saja, meskipun kita belum pernah mendatangi daerah peta tersebut. Selanjutnya terdapat unsur dasar peta. Unsur dasar peta terdapat judul peta. Judul peta itu mengetahui ini tuh peta apa sih? Yang kita bawa itu peta apa gitu. Nah, selanjutnya ada skala peta. Skala peta itu yang dapat menentukan tuh pengambilan petanya tuh seberapa besar. Terus tanda orientasi. Tanda orientasi itu biasanya utara tuh bagian mana? Biasanya terdapatnya U gitu doang. Terus legenda. Sumber dan tahun pembuatan. Sumber dan tahun pembuatan itu biasanya kapan peta itu dibentuk, seberapa lama peta itu dibentuk, dan seberapa lama peta itu dibuat. Terus ada insert peta dan juga garis astronomi. Yang kedua ada tanda medan. Jika kalian dalam keadaan genting, kalian harus nih wajib tanda peta. Seperti contohnya jalan ke kiri itu ada batu di tengah 2, terus ada batu 1 di sebelah kiri. Tuh. Terus ada kalau jalan terus tuh contohnya ada batu 2 ditumpuk. Terus kalau ada perkemahan nih contohnya. Oke, sudah paham kan sekarang sedikit-sedikit? Lanjut ya.
Oke. Itu utaranya. Berarti situ camp areanya. Oh, itu sudah kelihatan tuh tenda para pendaki untuk mengecamp. Luas banget ya sebenarnya. Oke. Tadi itu kakak menggunakan sebuah kompas. Lanjut, kita akan menjelaskan apa itu kompas menggunakan sebuah tablet yang sangat pintar. Kompas adalah alat penunjuk arah dan karena sifat magnetnya, jarumnya akan selalu menuju ke arah utara dan juga sebaliknya ke arah selatan. Meskipun utara yang dimaksud di sini bukan utara yang sebenarnya, tapi utara itu magnetis. Kompas terdiri dari tutup dial, visir, dial, jarum penunjuk, kaca pembesar, dan juga alat penggantungnya. Alat penggantungnya yang buat di jempolnya itu yang buat digantung, bukan di jendela-jendela loh ya, untuk gantung pakaian. Selanjutnya adalah jenis kompas. Ini adalah kompas bidik. Seperti yang kakak gunakan tadi, yaitu adalah kompas prisma. Ini adalah kompas orienting. Kompas orienting itu yang biasanya untuk menentukan derajat di dalam peta ya, dalam peta. Wow, danaunya bagus banget ya. Oke. Ayo teman-teman, tadi udah belajar mengenai apa saja. Tadi kalian udah belajar mengenai kompas, unsur-unsur peta, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah orientasi peta. Apa sih orientasi peta tersebut? Orientasi peta adalah menyamakan kedudukan peta dengan medan sebenarnya, atau dengan kata lain menyamakan utara peta dengan utara sebenarnya. Langkah-langkah orientasi peta. 1. Usahakan untuk mencari tempat yang pemandangannya terbuka agar dapat tanda-tanda medan yang mencolok dan terlihat dengan jelas. Seperti contohnya ini adalah danau. Ini kan mencolok jelas banget ya danaunya. Yang kedua adalah siapkan kompas dan juga peta. Petakan pada bidang datar. Terus yang ketiga adalah utarakan peta. Kita cari dulu ya utaranya. Nah, di situ utaranya. Yang keempat adalah cari tanda medan. Kita cari ya tanda medannya yang paling menonjol di sekitar Anda dan tentukan tanda-tanda medan tersebut di peta. Oh, ada batu nih, ada danau juga. Yang kelima, ingat tanda-tanda itu bentuknya dan tempat di medan yang sebenarnya. Ingat hal-hal khas dan tanda medan yang lainnya. Oke, kita lanjut ya. Akhirnya enteng juga nih badan, karena tasku kan tadi kan udah ditinggal di tenda ya, jadinya enteng, tinggal jalan ke puncak, foto-foto deh. Tunggu. Ini ada papan apa nih? Resection. Apa sih resection itu? Resection adalah menentukan posisi kita di dalam peta dengan menggunakan 2 atau lebih tanda medan yang dikenali. Teknik ini paling tidak membutuhkan 2 tanda medan yang terlihat jelas dalam peta dan dapat dibidik dalam medan sebenarnya. Untuk latihan resection biasanya dilakukan di medan terbuka seperti kebun teh misalnya, agar tanda medan yang ekstrim terlihat dengan jelas. Tidak setiap tanda medan harus dibidik, minimal 2 lah, tapi posisinya sudah pasti itu. Selanjutnya adalah lakukan orientasi peta. Seperti menggunakan kompas tadi, kalian harus mencari tanda medan yang mudah dikenali di lapangan dan di peta. Minimal 2 buah dengan busur dan penggaris. Jadi nanti itu dicari derajatnya, terus nanti kalian hitung supaya kalian dapat sampai ke tujuan dengan selamat. Yang kedua adalah bidik tanda-tanda mendasar. Posisi kita menggunakan kompas bidik ini. Yang ketiga, pindahkan sudut
back azimut bidikan yang didapat ke peta dan hitung sudut pelurusannya. Yang keempat, perpotongan garis yang ditarik dari sudut-sudut pelurus tersebut adalah posisi kita di peta. Itu tadi adalah langkah-langkah untuk mengorientasi peta ya. Selanjutnya, intersection. Prinsip dari intersection adalah menentukan posisi suatu titik atau benda di peta dengan menggunakan 2 atau lebih tanda medan yang dikenali di lapangan. Syaratnya, sebelum intersection kita sudah harus yakin terlebih dahulu posisi kita di peta. Biasanya, sebelum intersection kita sudah melakukan intersection terlebih dahulu. Oke, yuk lanjut yuk ke puncak gunungnya. Udah gak sabar nih mau foto-foto biar bisa dipost ke Instagram gitu loh. Wah, bagus banget pemandangannya. Akhirnya sampai juga di puncak gunung. Ini juga berkat bantuan dari teman-teman yang di rumah karena sudah menemani saya untuk sampai ke puncak gunung. Semoga ilmu yang dapat saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya Tilang Rizky Ananda, pamit undur diri. Dadah. Jangan lupa salamnya apa? Halo geng. Halo geng. Ubah loa. Dadah.